Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita sungguh bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan yang Ia nyatakan dalam hidup kita. Dalam tiap musim hidup kita, Tuhan tidak pernah melupakan atau mengabaikan kita. Ia selalu berjalan bersama dengan kita. Dan pagi ini, mari kita bawa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita berdoa biarlah hidup kita terus diproses, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, sebelum kita akan membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan masih berikan, Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong pimpin waktu ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami, bentuk hati kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-33. Mari kita lihat ayat yang ke-55. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang begitu bising. Nyaris, saudara, tidak pernah berhenti suara-suara yang ada di sekitar kita. Informasi-informasi terus mengalir. Nah, saudara, sejak bangun tidur hingga kita tidur lagi, pikiran kita dibentuk oleh notifikasi, algoritma, opini publik, dan juga seperti yang tadi saya katakan, informasi-informasi yang mengalir deras yang kita mungkin dapatkan. Tanpa kita sadari, saudara, kebiasaan-kebiasaan itu bukan hanya mengisi waktu, tetapi membentuk hati kita, membentuk hasrat kita, menentukan apa yang kita anggap penting, dan perlahan itu akan mengarahkan kesetiaan hati kita. Pada apa? Pada siapa hati kita terpaut? Nah, saudara, bahaya terbesarnya bukan terletak pada satu keputusan besar untuk meninggalkan Tuhan. Melainkan, saudara, seringkali bahayanya adalah perubahan-perubahan arah hidup yang kelihatannya kecil, tidak terasa, tetapi secara perlahan itu akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Nah, saudara, dalam Bilangan pasal 33, Allah memerintahkan Musa untuk mencatat seluruh perjalanan Israel, langkah demi langkah dari Mesir hingga ke perbatasan tanah perjanjian. Daftar ini, saudara, bukan hanya berbicara tentang nostalgia rohani, melainkan pengingat akan kesetiaan Allah yang menuntun, yang melindungi dan memelihara umat di sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Namun, saudara, Allah tidak hanya sampai di sana, mengingatkan bagaimana kesetiaannya. Allah justru memberikan peringatan yang keras dan penuh kasih. Namun penuh kasih, saudara. Yaitu jika Israel tidak menghalau penduduk negeri tanah perjanjian itu, mereka akan menjadi duri dalam lambungmu. Nah, saudara, bahayanya bukan invasi secara langsung, tetapi asimilasi perlahan, tinggal berdampingan, menyesuaikan diri, dan akhirnya Israel terhanyut untuk melayani atau menyembah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitar tanah perjanjian. Nah, saudara, di sini Allah memberikan perintah, bukan asal perintah, tetapi Allah mengetahui hati umatnya. Ia tahu betapa mudahnya hati manusia berubah, tidak lagi setia, lebih memilih kenyamanan daripada ketaatan. Mudah terhanyut, menyesuaikan iman dengan budaya di sekitar. Karena itu, saudara, peringatan ini bukan ancaman dingin,
melainkan ekspresi kasih Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau menyerahkan hati umatnya kepada ilah-ilah palsu. Nah, saudara, peringatan ini mencapai makna terdalamnya dalam Injil. Masalah terbesar manusia bukan sekedar pengaruh budaya luar, tetapi hati yang mudah untuk berpaling. Kita tidak hidup di tengah dunia yang ideal. Kita, saudara, hidup di tengah dunia yang jatuh. Dunia yang terus membawa kita menjauh dari Allah. Dunia itu terus menggoda hati kita. Nah, saudara, disinilah kita membutuhkan Yesus. Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa kita, tetapi juga untuk membebaskan hati kita dari perbudakan ketidaksetiaan yang salah, dari penyembahan-penyembahan yang palsu. Sudah disalib, Yesus menanggung akibat dari ketidaksetiaan kita. Kita lebih mengasihi dunia daripada Allah. Dan melalui kebangkitannya, Ia memberikan anugerah yang melindungi, yang memperbaharui, dan meneguhkan hati kita, agar kita dimampukan untuk tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu peringatan dalam kitab Bilangan tidak berhenti pada sekedar tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tetapi telah digenapi sebagai undangan Injil, yaitu bersandarlah pada kasih karunia Kristus yang menjaga kita untuk tetap mengasihi Allah di tengah dunia yang terus merongrong, yang terus menggoda hati kita untuk menjauh dari Allah. Nah, saudara, renungan ini mengajak kita untuk jujur menilai pengaruh budaya dalam hidup kita. Apa yang membentuk pikiran kita? Apa yang paling kita rindukan dalam hati kita? Di mana perhatian dan waktu yang kita miliki yang paling banyak kita curahkan? Kita tidak dipanggil untuk melarikan diri dari dunia, tapi untuk hidup di dalamnya dengan hati yang dijaga oleh anugerah Kristus. Karena itu kita membutuhkan disiplin rohani. Kita butuh komunitas iman. Terlebih lagi kita butuh kasih karunia Kristus yang terus memperbarui kasih kita kepada Bapa. Setiap hari saudara dan saya dipanggil untuk kembali memilih, bukan mengkompromikan Injil, tetapi kita tetap setia pada Injil dan berpegang pada Injil di tengah dunia yang semakin menjauh daripada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh waspada dengan apa yang ada pada dunia ini yang menggoda hati kami, yang membuat hati kami jauh dari Tuhan. Ajar kami untuk tetap berpegang pada Injil-Mu, dan kasih kami tetap kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami menyerahkan hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.